untuk memonitor secara langsung ANBK. Ya, secara teknis tentu Bapak Ibu sudah paham mengerti ANBK itu seperti apa, karena memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk Bapak Ibu secara teknis memahami mengerti itu. Tetapi sekedar gambaran makro bagi kita ANBK itu sendiri nanti output lanjutannya bahwa menjadi rapor mutu di tahun 2025 yang akan datang. Sehingga dengannya saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa dari dinas maupun dari sekolah untuk bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, tentu bercermin dari capaian-capaian yang sudah kita dapatkan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, pertanian, dan seterusnya. Sumba Timur sudah on the track sesungguhnya. Sengaja saya sampaikan demikian karena supaya kita pahami, kita mengerti bahwa dalam tenggang waktu yang pendek, sumber daya yang terbatas, persoalan yang begitu krusial, maka pilihan kita adalah bahwa kita harus bekerja lebih kreatif dan lebih inovatif. Dan syukur puji Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya kita memilih untuk bagaimana sesungguhnya secara kolektif, secara keseluruhan, baik itu dunia usaha, masyarakat sipil maupun pemerintah berada pada track yang sama untuk kita sesungguhnya berkolaborasi, bersinergi. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, bagi kita pemerintah Kabupaten Sumba Timur hari ini, persoalan krusial kita adalah masih juga di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, persoalan yang masih menjadi persoalan krusial bagi kita adalah persoalan stunting dan gizi buruk. Ya, itu menjadi persoalan, dan dari awal pemerintahan di 2021 kurang lebih 21%, hari ini tinggal 11,8%, menurun 8,sekian%. Oleh karena itu, ini bukan prestasi orang per orang, tetapi prestasi kita semua. Prestasi dari dinas, prestasi dari nakes, prestasi dari camat, dari lurah, dari desa, OPD yang berkaitan dengan penanganan itu juga dinas-dinas kemakmuran, pertanian, perikanan, peternakan, ya, dan berbagai OPD lainnya yang memberikan kontribusi secara signifikan. Pada saat yang sama juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di bidang ekonomi, ya, terjadi penurunan yang signifikan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim itu. Dan kita bersyukur bahwa sesuai dengan penilaian dari pemerintahan nasional bahwa kemiskinan ekstrim itu turun, tingkat kemiskinan juga itu menurun, dan pada saat yang sama Kabupaten Sumba Timur akan keluar dari daerah tertinggal, kategori daerah tertinggal. Mengapa kita terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan prestasi demi prestasi? Karena kita ingin menjungkir balikan pemikiran yang selama ini bahwa ketika kita memelihara kemiskinan itu, kita berharap nanti dukungan dana dari pemerintah pusat itu akan mengalir. Oh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu yang selama ini yang seolah-olah dibiarkan, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan juga di kabupaten, untuk memberikan semacam perhatian oleh karena daerah ini adalah daerah minus. Benar, ini daerah yang memang sesungguhnya pada kenyataannya data berbicara banyak orang miskin, banyak persoalan-persoalan sosial. Tetapi adakah kita pasrah untuk memelihara itu secara terus? Tidak boleh. Oleh karena itu, kita harus memerangi berbagai persoalan itu. Kita balik lagi dengan persoalan-persoalan yang kita sudah selesaikan, kita wajar dan pantas mendapatkan penghargaan. Dan syukur puji Tuhan, ketika kita berprestasi, kita mendapatkan insentif dari pemerintahan nasional. Ya. Dan secara berturut-turut kita pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kabupaten paling inovatif dalam melakukan pelayanan publik 2021, 2022, 2023. Kita berharap di bawah kepemimpinan PLT, Litbang lagi dan kawan-kawan didukung oleh OPD ini bisa lagi 2024 ini. Karena kita sudah masuk di dalam kabupaten yang juga masuk nominasi. Bapak Ibu saudara sekalian,
Saya sengaja menggaungkan ini terus supaya kita pahami, kita mengerti bahwa setiap tindakan kita, setiap aktivitas kita ini ada benang merahnya dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah nasional. Contoh Bapak Ibu, adakah kita pahami, kita mengerti standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional itu? Ya, kita pahami, kita mengerti untuk secara konsisten di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sanitasi air bersih sebagai bagian dari SPM yang telah ditetapkan untuk kita kejar untuk nanti bahwa alokasi anggaran dana alokasi umumnya itu ada korelasinya. Karena semakin kita tidak mencapai SPM itu, semakin kita diikat itu DAO itu spesifik grant itu untuk lebih besar. Dan blok grant itu yang bisa kita pakai berdasarkan berbagai upaya yang bisa menjawab persoalan di Sumba Timur yang secara real, nyata, katakanlah infrastruktur dan lainnya, tidak bisa kita lakukan itu. Sehingga dengannya saya berterima kasih SPM di bidang pendidikan sudah meningkat. Tepuk tangan untuk saudara-saudara tenaga pendidikan. SPM di bidang kesehatan juga meningkat. Terima kasih untuk itu. Ya, kita berharap di tahun 2025 nanti dana alokasi umum itu spesifik grantnya semakin kecil, sedangkan blok grantnya semakin besar, sehingga kita mampu untuk berimprovisasi, bisa mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan real yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk semuanya dan berharap dengan sungguh bahwa apa yang kita sudah sampaikan kepada OPD maupun sekolah dan seterusnya bisa dipahami, dimengerti dan ditindaklanjuti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di awal kepemimpinan saya pada waktu lalu ada yang kita sebut dengan Sumba Timur berhias, ya, bersih, hijau dan asri. Bersih itu kita sudah tahu, hijaunya itu one man, one tree. Saya sengaja terus menggaungkan ini Bapak Ibu karena berkaitan dengan kebijakan nasional yang disebut dengan energi hijau itu. Nanti itu akan ada konversi, berapa yang ditanam oleh itu masyarakat, berapa yang ditanam oleh pemerintah daerah, berapa yang ditanam oleh pemerintah provinsi, berapa yang ditanam untuk akumulasi secara keseluruhan pemerintah nasional itu nanti akan dikonversi menjadi insentif bagi daerah-daerah tersebut, Bapak Ibu. Dan kalau sekiranya Bapak Ibu kita ada 262.000 warga masyarakat Sumba Timur, 262.000 1 tahun, saya sudah 4 tahun ini, 262 tambah 262 itu berapa? 500 sekian kali 4 tahun, 1 juta sekian pohon. 1 juta pohon itu Bapak Ibu ketika dikonversi nanti itu akan menjadi nilaian khusus itu yang akan memberikan kontribusi insentif bagi kita kan, kalau kita tanam. Tapi kalau kita tidak tanam ya tidak bisa juga, tidak bisa. Karena dia tidak bisa juga hanya sekedar karena ada dokumennya, ada perintah bupati, instruksi bupati dengan berhiasnya itu. Memang harus ada dokumen, tetapi juga dia lihat juga. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh, ya mudah-mudahan jangan ini pohon yang sudah dari dulu Ibu Kepala Sekolah, kalau bisa di belakang lagi tanam lagi Ibu Guru dong supaya jangan gersang. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dulu juga kalau sana di SMP Kristen dulu, tapi banyak kawan saya di sini dulu, kawan saya banyak di sini di SMP 1. Ya. Kalau tidak ada tempat lagi, Pemda kasih lokasi supaya menjadi tanggung jawab. Asisten 3 saya sudah sampaikan, saya juga asisten 1, 2, 3 dulu kasih lokasi bagi di polisi di mana, tentara di mana, kasih saja, ya, sampai berhasil. Paguyuban kita sudah kasih juga dulu. Ya. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita coba berkompetisi secara cerdas, tetapi kita tidak berkompetisi secara tidak bermartabat dengan begini terus. Tidak ada. Tidak ada pilihan kepemimpinan saya untuk menjadi Pandemang Marihi.
tidak berlomba untuk miskin, tidak ada. Berlomba untuk kreatif, berlomba untuk berprestasi, ada dalam berlomba untuk inovasi, ada dalam benak saya dan dalam kebijakan pemerintahan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pikir ini beberapa hal untuk yang saya disampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampaikan kepada kawan-kawan guru yang tidak hadir, sampaikan kepada anak murid yang tidak hadir. Pak Bupati bilang tadi sana, kita tanam. Kalau kita alasan bilang tempat kita ini tidak memungkinkan lagi, nanti akan berkoordinasi dengan dinas untuk tanam. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terus mengumandangkan ini untuk bagaimana sesungguhnya Sumber Timur bisa bersaing dalam berbagai hal, tentu yang positif tentunya. Saya pikir ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu ya ada juga catatan di sini bahwa SMP 1 itu akan juga mendapat perhatian baik di 2024 yang sudah sedang berjalan dalam infrastrukturnya. Di 2025 juga ada juga nanti yang sudah masuk di dalam RKPD. Mudah-mudahan aja SMP yang lain, SD yang lain juga bisa mendapatkan perhatian. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau sampaikan pada kita semua bahwa begini, kita punya kemampuan terbatas, ya, kita punya kemampuan terbatas, sehingga dengannya saya berharap dengan sungguh dalam keterbatasan itu kita mampu untuk mengalokasikan sesuai dengan skala prioritas. Yang berikut, bagi saudara-saudara kita yang memang katakanlah kebutuhannya banyak, tapi sesungguhnya sumber dayanya sedikit, yang disupport dari pemerintah nasional maupun pemerintah kabupaten, tentu kita berharap dengan berbagai upaya kebijakan secara internal yang tidak menyalahi aturan menjadi bagian dari pilihan untuk memperlancar berbagai hal di dalam internal sekolah tersebut. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.